bagaimana kamu membunuh ya. Jadi karena membunuh ini adalah keterangannya yang tadi diterangkan itu. Jadi kenapa dosa Allah itu membunuh itu tergolong dosa besar, karena yaitu sangat merugikan orang yang dibunuh, kehilangan kesempatannya ya. Ya, jadi hidup adalah sebuah kisah ya. Ngerti maksudnya? Hidup adalah sebuah perjalanan hidup. Ya, itu diputus ya, kehilangan kesempatan dalam segala hal ya. Dan di dalam kehidupan manusia itu banyak rahasia ya, yang akan nanti berjalan. Nah itu terputus juga, rahasia-rahasia itu enggak bisa dijalani juga. Nah, termasuk umpamanya Mas Slamet sama Mas Lufi kesini juga satu rahasia, membongkar untuk satu rahasia, mencari keilmuan itu juga mencari rahasia, sesuatu yang belum tahu yang dicari, kan begitu. Nah, jadi umpama orang kepingin ngaji sudah tidak bisa karena terbunuh. Orang ini mau ibadah yang lain juga tidak bisa. Nah itu sangat merugikan bagi orang-orang yang terbunuh. Nah kita tidak boleh untuk membunuh, dan membunuh termasuk dosa besar ya, karena seperti itu ya, menghilangkan kesempatan orang lain untuk hubungan dengan manusia lainnya, juga dengan Allah. Pertanyaan mari Mas Lutfi. Sing wau niku pun jelas. Terus lalu kamu tuduh menuduh tentang itu. Ini juga peringatan juga ya. Selain karena orang itu tadi tersesat karena hawa nafsu dan akalnya, di sini Allah menunjukkan perilaku orang yang tuduh menuduh ya. Kalau orang yang menuduh itu karena apa kira-kira? Orang menuduh. Sebabnya maksudnya. Kenapa orang itu menuduh? Nah ini yang dibuat pembelajaran di sini, karena Allah di sini mengingatkan membunuh tadi setelah terbunuh. Nah ini ada hal baru, yaitu tuduh menuduh. Nah ini juga perlu kita perhatikan. Dari hal-hal yang tadi ini ada perlu lagi yang diperhatikan juga. Kenapa kita menuduh orang lain? Membuatkan itu menghilangkan jejak mobil. Nah, satu yaitu meremehkan orang lain. Berani menuduh orang lain berarti menganggap rendah pada orang lain. Walaupun orang lain umpamanya tingkat kecerdasannya, tingkat keilmuannya atau tingkat sosialnya lebih tinggi, begitu dituduh dia akan terjatuhkan ya, meremehkan orang lain. Bisa juga yang kedua yaitu pembenaran dirinya sendiri ya. Jadi dari tindakannya itu ya, jadi dia yang bertindak. Nah dia menutupi kebohongannya, kesalahannya dengan melimparkan kepada orang lain ya. Seperti itu, fitnah ya. Fitnah seperti itu, tuduh menuduh atau fitnah itu adalah mencari kebenaran tentang dirinya ya, walaupun sebenarnya dirinya adalah yang salah. Mencari aman untuk dirinya sendiri, mengorbankan orang lain. Jadi intinya ini adalah dia mementingkan dirinya sendiri ya. Jadi sifat-sifat yang mementingkan dirinya sendiri itu bahkan sampai membunuh. Jadi kita tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, padahal di sini untuk yang dikatakan mementingkan diri sendiri ada termasuk nafsu, yaitu rasa aku ya, Jadi orang menuduh itu macam-macam, karena dendam juga sakit hati,
juga itu bisa menuduh bahkan membunuh, kan begitu ya karena ada 3 nafsu yang di dalam dirinya. Nah, jadi intinya tetap semuanya itu dikarenakan nafsu yang tersesat tadi, yang membuat kita tersesat. Nah, yang ketiga, menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Allah itu maha benar. Setiap kebohongan, setiap rahasia, kesalahan apapun pasti akan dibongkar sama Allah. Jadi orang ini dengan cara bersembunyi, dengan cara tuduh menuduh, sebaik mungkin pun, sehebat apapun, pasti akan dibongkar oleh Allah. Nah, di sini digambarkan perjalanan pada waktu orang diperintah sapi, itu akan dibongkar nanti. Itu salah satu contoh. Nah, belum contoh-contoh lain, ya. Jadi walaupun disembunyikan seperti apapun, ini janjinya Allah akan dibuka rahasia itu, ya, akan disingkapkan, dibuka rahasia itu. Jadi intinya kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh pura-pura, tidak, kita harus benar apa adanya. Intinya seperti itu. Setiap rahasia yang disembunyikan sama Allah akan dibongkar, yang disembunyikan oleh manusia. Nah, termasuk tadi membunuh itu tadi. Nah, dengan membunuh kan tidak ada yang tahu. Umpamanya yang hanya 2 orang, yang ada yang dibunuh dan yang membunuh. Semestinya kan tidak bisa ini dibongkar. Tapi Allah akan membongkar pasti, entah kapan, tinggal waktu yang. Jadi apapun kebohongan, apapun menyembunyikan rahasia, Allah akan membongkar seluruhnya, akan menyingkapkan seluruhnya. Ya, ini sebagai peringatan kepada kita, kita tidak boleh untuk mempunyai perilaku yang seperti itu. Setiap kebohongan, setiap kesalahan sama Allah akan dibongkar nantinya untuk membentuk suatu keadilan yang hakiki. Pasti itu. Ini janjinya Allah. Allah akan menyingkapkan, ya, apa yang kamu sembunyikan. Ini janjinya Allah. Kita tidak boleh main-main dengan kenyataan, ya. Artinya tidak, rahasia kesalahan apapun yang kita sembunyikan sama Allah pasti akan dibongkar dengan cara apapun. Itu pasti. Jadi kesimpulan daripada tafsir Al-Baqarah 72 ini, nah, yang satu kita harus mengingat, berhati-hati jangan sampai sifat-sifat yang tersesat digambarkan membunuh itu muncul, ya, menyebabkan terbunuhnya seseorang baik secara dohir maupun secara batin tadi yang dibahas atau tanyakan sama Mas Lutfi itu. Nah, itu kita harus ingat, jangan sampai kita jalani. Yang kedua, ya, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri dengan jalan mengorbankan orang lain, ya. Jadi diri sendiri ini juga tidak boleh, kita mengorbankan diri sendiri juga tidak boleh, mengorbankan orang lain apalagi lebih tidak boleh, ya. Mengorbankan diri sendiri itu apa tadi? Yaitu tadi nafsu yang kurang, artinya itu sedih, kita sedih itu mengorbankan diri kita, tidak boleh. Nah, karena begitu kita sedih itu nanti akan ditemani setan. Kita bisa putus asa, pada akhirnya bisa bunuh diri atau kayak macam, jadi banyak hal yang merusak, ya. Itu juga tidak boleh, ya. Itu yang ketiga, setiap kesalahan yang kita tutupi, setiap rahasia kita yang kita sembunyikan sama Allah pasti akan dibukakan, ini pasti, ya. Kita harus yakin itu, karena nanti akan mewujudkan keadilannya Allah, ya, yang hakiki. Keadilan bukan keadilan di mata manusia, tapi di mata Allah. Nah, entah nanti bentuknya karma atau apa, itu pasti
Jadi terbongkarnya rahasia itu bukan karena ketemu pembunuhnya, kadang karmanya itu. Nah, ini karma yang berbicara. Ya, tuh. Nah, dengan adanya karma, nah nanti akan terbongkar juga rahasia. Jadi terbongkarnya rahasia yang disembunyikan oleh manusia itu, yang singkap oleh Allah ini, bukan kok mesti untuk saat ini, ya, bisa saat mendatang, cukup panjang. Tapi hanya masalah waktu. Ya, Allah pasti akan membongkar rahasia itu. Setiap kebohongan, setiap kesalahan yang kita perbuat itu akan sama Allah akan dibongkar. Ini janjinya Allah di sini. Ya, kita harus yakin itu sehingga kita untuk berbuat yang sesat seperti ini kita terhindar. Cuma dalam mengikat, tetapi Allah mengikat apa yang kamu sembunyikan itu melalui perantara. Kenapa melalui suatu kejadian Juga perantara. Apapun Allah selalu melewati perantara. Ya. Karena itu yang bisa diakal oleh manusia. Nah, entah itu dengan contohnya begini. Orang dibunuh. A bawa B. Nah, B dibunuh di tengah hutan. Tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu. Nah, cara Allah membongkar kadang begini. Ini hanya contoh saja, ya. Ada orang lain si C ini dalam jangka beberapa waktu, entah nanti besok atau kapan, lewat di situ. Tahu-tahu ada hewan yang keruk-keruk tanah tempat dia dikubur. Atau kadang dia dipendam atau dikubur di tanah. Tahu-tahu momen tanah agak tinggi, tahu-tahu tanahnya jatuh buka. Nah, banyak cara. Itu cara-cara Allah dalam menyingkapkan. Atau orang itu dimimpi arwah oleh orang yang dibunuh. Banyak macam. Nah, itu sebenarnya dari Allah semua itu. Dalam Allah menyingkapkan rahasia-rahasia atau yang kesalahan-kesalahan yang dibuat secara sembunyi itu tadi. Itu akan dibongkar semua. Itu cara-cara Allah seperti itu. Atau bahkan kadang melalui hati orang itu, dia merasa bersalah. Banyak orang merasa bersalah, akhirnya menyerah kepada polisi. Ada enggak ini? Ada kan? Ya itu juga Allah, itu yang membuka menyingkap apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan itu. Dia justru tidak melalui orang lain, justru lewat hatinya sendiri. Dia merasa berdosa, merasa gelisah dan lain-lain, akhirnya dia tidak kuat ngaku. Ya, kan banyak seperti itu, kisah-kisah atau cerita-cerita yang seperti itu. Nah, itu juga cara-cara Allah menyingkapkan apa yang tersembunyi maksudnya. Ini banyak macam. Berarti memiliki ini dalam kata-kata menyingkapkan itu yang berproses ke atas ayat yang atas sampai ke bawah. Itu kesulitan mengungkapkan gitu. Disulitkan mengungkapkan, akhirnya ada keterangan itu. Akhirnya nanti ketemu dibukanya di situ. Terus itu melalui perantara itu. Nah, itu jalannya. Dan penyingkapan tadi itu melalui yang di atas. Iya, mantan itu ada sebab kan mantan objek yang dibunuh sebab akibat. Mantan itu kronologi ini mantan diungkapkan melalui perantara itu. Berarti ada sebab, akhirnya ada jawabannya ini, gitu kan? Ya, tadi yang dari awal ini pelaksanaannya. Orang dibunuh, pada akhirnya ini saling menuduh itu minta sama Nabi Musa keterangan lah. Nah, minta keterangan, akhirnya dikasih keterangan untuk menyembelih deret tadi itu. Nah, itu. Nah, di sini diingatkan lagi ini kejadian itu
sebenarnya akan seperti ini. Tapi ini belum terungkap lah sendiri. Belum. Belum gitu. Nah, akan seperti ini. Nah, di ayat 73 coba di ayat 73 baru itu pelaksanaan mulai disingkapkan. Berarti ini kita sih peristiwa itu kan ini. Mengisahkan peristiwa Sinten ngajeng wau. nanti akan seperti ini. Nah, akan tersingkap kan gini. Nah, dan akhirnya diterlakan, nah ini peristiwanya penyingkapan. 73 mulai 73. Pembuktiannya ada di ayat. Nah, ya, itu pembuktian atau penyingkapan kan. Nah, itu. Jadi di sini adalah untuk kita pembelajaran kisah-kisah itu, nah supaya kita mempelajari. Maksud daripada ayat itu seperti ini. Nah, itu. Tapi tujuh menuju itu masih belum jelas itu kan. Iya, belum jelas, belum ketemu, belum tersingkap. Nah, Nggih. tapi Allah janji di sini akan tersingkap nantinya. Nah, jawabannya. Jawabannya akhirnya di ayat berikutnya. Nah. Ada pertanyaan Mas Lufi? Melalui dilarikan masalah ini masalah ini Masalah ilmu kados pundi? Allah meningkatkan apa yang kami sembunyikan atas ilmu sing yang dipahami terus semua aneh makin itu tentang guru-guru itu ada samar nggak sih karena kenapa hakim bersingkat. Iya, jadi yang dikatakan rahasia itu kesalahan kita, rezeki kita, umur kita, dan semuanya. Ya, itu semuanya adalah rahasia. Itu sama Allah nanti akan disingkapkan, ya, dengan bukti-bukti, ya. Jadi kapan kita mati tidak tahu, tapi kita akan mengalaminya, itu buktinya, ya, seperti itu. Ya. Terus termasuk keilmuan ini. Nah, keilmuan ini baik yang istilahnya sisi kanan yang baik dan sisi kiri yang jelek, itu semuanya akan diungkap juga. Ya. Nah, begitu kita mempelajari keilmuan sisi kiri, sisi yang menjauh daripada Allah, ya, akan menerima akibatnya, disingkapkan, artinya akan menerima segala resiko dan akibatnya, hukumannya. Lalu yang baik pun juga begitu. Nah, akan kita terima, nah, juga istilahnya hasilnya, ya, ilmu yang baik, yang barokah, ya. Nah, itu akan membawa kita kepada kebaikan juga. Nah, juga akan dibukakan juga nantinya keilmuan itu untuk kebaikan kita. Nah, kebaikan kita itu macam-macam, setiap orang tidak sama. Ya, tujuan dari kebaikan itu tidak sama, sehingga penyingkapan itu tidak sama, tapi pasti akan disingkapkan. Jadi baik benar maupun salah akan disingkapkan oleh Allah, akan dibuktikan oleh Allah. Siapa yang sungguh-sungguh cari kebenaran akan mencapai kebenaran itu. Nah, kebenaran itu seperti apa yang kita cari? Ini tergantung kita juga. Nanti Allah yang menyingkapkan. Ya. Kita mencari ilmu dengan benar, dengan teliti, dengan waspada, dengan sungguh-sungguh. Nah, itu akan dibayar sama Allah. Artinya akan disingkapkan juga di situ nanti. Ya. Jadi ini termasuk ngajari kita kalau ngaji ya harus benar-benar. Nanti akan dikasih benar-benar. Kalau enggak, kalau setengah-setengah ya setengah-setengah apa yang didapat sesuai. Ya, yang disingkapkan Allah adalah sesuai apa yang kita alami atau yang kita sembunyikan atau yang belum kita jalani. Ya. Seperti itu. Mungkin masuk dalam meningkatkan Nggih. Sami. Balik-balik kan proses hati juga ini. Nah, ini kan uraian-uraian saja nih. Nah, uraian-uraian saja.
Uraiannya berkali-kali sama Allah akan diterangkan dengan tema yang beda, dengan perilaku dan beda dan macam-macam. Nanti walaupun namanya akan sama nanti. Ya. Jadi dari ayat ini ke ini sebenarnya itu banyak kesamaan. Ya. Kenapa kok dibeda-bedakan? Supaya kita wawasannya luas, supaya kita lebih tahu dan lebih yakin, gitu maksudnya. Bukan hanya satu cerita, hanya itu saja. Manusia tidak akan terima. Biasanya manusia kalau hanya cuma satu contoh, dua contoh tidak akan terima. Dan itu akan memperkecil wawasannya. Orang kalau wawasannya kecil, ya, itu orang yang suka membunuh ini, yang mau membunuh ini pun juga karena wawasannya kecil. Ya, dia tidak berpikir panjang lebar, tidak punya wawasan, sehingga dia mengambil keputusan dengan sepintas. Ya, itu. Jadi, istilahnya ya tidak ngaji. Orang-orang tidak ngaji ya gampang kena sifat kayak gitu. Karena wawasannya kurang, dengan wawasan kurang, pada akhirnya untuk mengambil kesimpulan, mengambil tindakan, mengambil keputusan itu banyak salahnya. Itu pertanyaan Mali. Nah, selamat. Jelas. Kalau tutup, nonton, nggih. Nggih. Al-Fatihah.